Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris Wide di Ende Pulau Flores dari Organisasi Sosial Kemanusiaan Kelompok Kasih Insanis atau KKI Peduli Kesehatan Jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 16 Februari 2023, sejak pagi saya mendengar sekian banyak bentuk berita tentang kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang tokoh agama di salah satu keuskupan di Pulau Flores. Saya mendapat berita itu dalam berbagai bentuk, yakni tulisan singkat juga panjang beberapa paragraf, juga dalam bentuk foto, juga dalam bentuk screenshot berita media sosial, screenshot berita media massa online, dan juga beberapa link media sosial dan link media massa online. Pertama-tama kesan saya terhadap berita-berita itu adalah pemberi berita, pembuat berita, penyebar berita sama sekali tidak manusiawi. Tidak memperhitungkan perasaan keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sedang berduka. Sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang secara baik dan dekat mengenal almarhum. Tidak memperhitungkan penghormatan terhadap almarhum itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin foto almarhum secara vulgar ditayangkan, diposting di media sosial juga media massa. Data-data diri dan tempat kasus dugaan itu terjadi juga diberitakan secara jelas. Apa yang kita lakukan? Yang saya coba lakukan adalah pertama-tama ke beberapa grup WA untuk katakan kalau mendapat berita, video, atau berita detail tentang kasus itu, atau link atau screenshot berita tentang kasus itu, stop di tangan kita masing-masing. Jangan sebarkan. Yang kedua adalah saya coba masuk ke Facebook, coba browsing, dan saya menemukan beberapa akun yang memberitakan itu. Saya coba berkomentar di postingan itu dan juga mengirim pesan via messenger kepada yang empunya akun, dan semua mereka, belasan akun, mereka meresponsnya dengan baik. Bahkan bercakap-cakap, obrol juga dengan saya kenapa meminta untuk menghapus. Dan ketika kita menjelaskan, mereka sangat paham. Yang paling bagus adalah kalau Anda mengucapkan turut berduka cita, tulislah turut berduka cita dan postingkan foto saat beliau masih hidup. Itu sangat manusiawi. Posting untuk berdoa, tanpa Anda mengepost kasus itu, Anda bisa berdoa. Tapi satu hal yang saya syukuri di media sosial, teman-teman yang mempunyai akun, mereka meresponsnya dengan baik. Termasuk link dan screenshot berita media massa yang mereka post ke akun mereka, mereka hapus. Terima kasih teman-teman, beberapa akun di media sosial yang merespons permohonan kita. Yang kedua, saya menemukan beberapa link berita media massa online. Itu media massa. Di sana ada wartawannya dan berita wartawan dikelola di meja redaksi. Saya mengambil beberapa nomor dari media massa online itu dan coba mengontak mereka, memperkenalkan diri, dan memohon supaya berita itu dihapus. Dan hingga kini mereka belum menghapus berita-berita itu. Dan ini sangat mengecewakan. Pemberitaan itu tidak manusiawi. Kenapa tidak manusiawi? Kenapa sangat mengecewakan? Pertama, ini kasus dugaan bunuh diri.
Tapi dalam berita-berita itu tidak ada menyebut dugaan, langsung bunuh diri. Yang kedua, untuk media massa baik cetak, online maupun beberapa media massa elektronik, itu ada peraturan Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan upaya dan tindak bunuh diri. Dan kepada media massa dimaksud tadi, saya kirimkan juga file peraturan Dewan Pers. Beberapa poin, misalnya, wartawan tidak boleh mempublikasikan identitas pelaku atau korban kasus dugaan bunuh diri. Tidak boleh. Tapi dalam berita itu jelas identitasnya. Yang kedua, pemberitaan kasus bunuh diri tidak boleh memandang kasus dugaan bunuh diri itu sebagai sebuah kriminalitas. Tapi apa? Itu mesti dilihat dalam kerangka kesehatan jiwa, dalam kerangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa, tentang gejala-gejala gangguan jiwa, tentang kesehatan mental. Tapi kesan saya, dan memang itu faktanya, berita-berita itu dikemas sebagai sebuah kasus kriminalitas yang sensasional. Dan sekian banyak media menghendaki seperti itu supaya mendapat banyak view, dan dengan itu mereka mendapat mendapat uang dari iklan. Ini sangat tidak manusiawi dan ini kejahatan. Tentu misalnya bisa dengan mudah kita melaporkan media-media itu ke Dewan Pers, tetapi itu kan jalan panjang. Maka kita menghubungi mereka secara pribadi untuk sekiranya merespons dengan baik, menghapus berita itu dengan berpedoman pada, kalau kurang memahami penjelasan kita, berpedoman pada peraturan Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan tindakan dan upaya bunuh diri. Poin lainnya adalah foto beliau tidak perlu dipublikasikan, dan juga tempat di mana kasus dugaan bunuh diri itu terjadi tidak perlu diekspos. Juga alat atau media yang digunakan oleh korban atau pelaku tidak perlu dipublikasikan. Dan masih banyak lagi, tapi saya sebut saja ini yang terakhir adalah siapa yang Anda wawancara dalam pemberitaan itu. Yang mesti Anda wawancara dalam pemberitaan itu adalah orang yang punya wewenang di sebuah komunitas. Misalnya dia seorang guru, kepala sekolahnya yang diwawancarai. Dia seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya yang dia wawancarai. Dia seorang tokoh agama, pemimpin agamanya yang Anda wawancarai. Bukan orang sembarangan. Yang lainnya, karena kasus dugaan bunuh diri itu terkait kesehatan jiwa, maka yang Anda wawancara itu siapa? Dokter ahli jiwa. Kalau dokter ahli jiwa Anda tidak temukan, Anda bisa menghubungi orang terdekat, misalnya tenaga kesehatan di puskesmas. Ada dokter di sana, ada perawat kesehatan jiwa di sana. Bisa ke dinas kesehatan. Dan karena dia tokoh agama, ya bisa. Tokoh agama terdekat Anda bisa wawancara. Tapi dalam berita-berita itu bahkan nama narasumber itu tidak ada. Bayangkan, media macam apa begini nih? Atau ada narasumbernya, tapi dia seorang anak. Dia tidak punya kapasitas untuk dijadikan narasumber.
Oke, untuk berita-berita lain boleh, boleh, atau sebenarnya tidak boleh Anda mewawancarai sembarang. Tapi untuk kasus dugaan bunuh diri ada pedoman Dewan Persnya. Dan seorang wartawan, seorang pemimpin redaksi, orang yang bekerja di media massa harus mengetahui peraturan Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri. Dan itu seperti juga kasus-kasus lain tentang perempuan, tentang anak, itu semua ada peraturan Dewan Pers. Dan pemilik media massa harus tahu dan menguasai barang-barang seperti itu. Tentu Anda berkomentar bahwa silakan melapor ke pihak penegak hukum. Ini bukan soal urusan penegak hukum. Anda, pemilik media massa, punya tanggung jawab sosial. Ada fungsi sosial, ada fungsi edukasi dari Anda terhadap masyarakat. Edukasi tentang kesehatan jiwa, fungsi sosial, peduli pada layanan kesehatan jiwa, peduli pada kasus yang terkait dengan kesehatan mental. Fungsi-fungsi itu yang Anda mesti terapkan. Dan harapan kita sekarang adalah bukan soal Anda dilaporkan ke Dewan Pers atau soal kasus hukum jadinya, tetapi Anda merespons permintaan kita sebagai keluarga, sebagai orang yang peduli pada kesehatan jiwa. Cukup itu. Anda, sekali lagi, media massa, silakan membaca pedoman Dewan Pers tentang pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri. Teman-teman sekalian, tentu kita berterima kasih kepada teman-teman yang mempunyai akun sosial, akun media sosial di Facebook yang telah merespons permohonan kita. Mari kita terutama mendoakan almarhum yang telah pergi meninggalkan orang-orang terdekatnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan siapapun yang mengenalnya. Semoga dia mendapat kebahagiaan kekal di surga. Semoga orang-orang yang ditinggalkan, yang merasakan duka yang mendalam dan juga merasakan perilaku tidak manusiawi dari media massa yang kurang peduli pada kesehatan jiwa, semoga kalian yang ditinggalkan semuanya dihibur dalam iman akan kebangkitan. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan.